Lukisan saya banyak bertema tentang alam karena memang saya dari kecil kehidupan selalu dekat dengan alam. Tumbuh-tumbuhan yang saya sukai, tanaman-tanaman itu yang bersifat eksotik seperti tanaman lada ini, kemudian bunga-bunganya itu juga misalnya eksotik seperti bunga heliconia. Karena itu saya terinspirasi dari masa kecil saya dan saya sering sekali melihat tanaman ini. Lukisan ini juga saya buat di atas kanvas, di atas akrilik dengan ukuran sekitar 60 kali 70.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Kopi Senyum lagi, kopinya orang Senyum. Hari ini kita berada di studionya Ibu Kartini. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas De. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga dan kita berkunjung ke studionya Bu Kartini ini yang berada di, tadi juga di depan ditulis, tepatnya di mana Bu? Di Plumbon, Desa Karangasem. Di depan SMA 1 Plumbon ya. Kalau ke Ibu Kartini, apabila ada kawan-kawan mau bersilaturahmi, studionya apalagi yang diutamakan mau beli. Dengan senang hati. Karena di sini kita nyaman, tempatnya sangat cocok buat berkarya. Dan mungkin di sini kita akan banyak ngobrol-ngobrol mengenai keseharian Bu Katrin ini, di mana apalagi ya dalam kondisi pandemi ini Ibu mungkin ditambah kerepotan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya nggak ikut membimbing anak, sekarang tambah tugas karena tugas guru sebagian diambil atau pindah ke seorang ibu yang mungkin saat ini biasanya lebih sibuk di kegiatan lain. Ini ngobrol-ngobrol kegiatan ibu sebelum pandemi ketika anak-anak sekolah apa aja, buat apa ibu di rumah terus? Ya, saya biasanya sering melakukan kegiatan lebih banyak di rumah, seperti menyiapkan kebutuhan berkeluarga, memasak dan sebagainya. Kemudian setelah saya selesai memasak, biasanya anak-anak berangkat sekolah. Kemudian saya baru melakukan kegiatan hobi saya ini, melukis sampai siang biasanya. Jadi ngobrol-ngobrol semenjak kapan itu suka melukis itu, karena kosong waktu apa terinspirasi apa gitu ya, sehingga ibu jadi concern? Saya itu melukis sebenarnya sudah lama. Dari kecil saya sudah suka coret-coret dari buku-buku, biasa tulis terus saya coret-coret, saya gambar-gambarin. Kemudian saya mulai terus belajar, dan saya memang otodidak. Seringnya hanya membuka buku, kemudian saya lihat, kemudian itu hanya berupa sketsa-sketsa dan tulisan-tulisan aja. Saya belum menggunakan akrilik, media kanvas itu dulu. Dan itu terus berlangsung, terus kemudian pada saat SMA di sekolah itu ada pelajaran tentang ekskul melukis dengan menggunakan kanvas. Disitulah saya mulai belajar menggunakan kanvas, dan dulu memang itu pelajaran wajib karena kami di sekolah wanita itu dari semenjak sekolah ya? Dari semenjak sekolah, dari SMA itu, disitu saya mulai belajar di atas kanvas dan guru saya membimbing. Tahun berapa Bu? Saya sekolah itu tahun 1989 kalau nggak salah, itu kelas 2 SMA. Lama ya? Sudah lama sekali. Itu udah serius di kanvas ya SMA? Itu tapi langsung akrilik atau catnya? Waktu itu catnya. Saya waktu itu masih memakai catnya. Itu kesininya jadi akrilik, kenapa Bu? Lebih nyaman. Jadi untuk membersihkan juga lebih nyaman dengan menggunakan air, dan lebih ringan dan tidak berbau juga. Mungkin lebih ke faktor kesehatan juga. Warna saya lebih sama aja. Sebenarnya warna lebih bagus ke cat minyak ya Mas ya, untuk dibaurkan dan sebagainya. Kalau akrilik itu kan lukis nggak bisa ditinggal-tinggal dong gitu. Jadi harus tetap ada di situ, tinggal kering kan cepat sekali gitu. Jadi itu semenjak kapan itu tuh akrilik? Saya kalau ke akrilik belum lama, mulai dari tahun 2016 baru saya pakai akrilik. Waktu SMA itu pun saya sempat pernah hasil lukisan saya di SMA itu buat pameran dengan guru saya. Waktu ada pameran di Yogyakarta di daerah Bintara Budaya, di situ lukisan-lukisan itu ada momennya untuk dipamerkan, dan termasuk saya salah satu pilihan yang dipamerkan. Itu waktu SMA saya ikut pameran pertama kali pameran SMA udah pernah? Pameran karyanya apa? Bunga mawar. Waktu itu saya kanvas minyak. Ukuran? Ukurannya kecil, hanya ukuran 50 kali. Dia ada sekarang? Sudah tidak ada sepertinya Mas. Dijual? Itu lukisan pertama pameran? Lukisan pertama kali saya pameran bunga mawar. Yang ibu masih ingat
kan Ibu ada beberapa yang terjual ya. Yang pertama kali dijual itu dinilai berapa? Waktu itu saya pertama kali jual itu tahun 2000, sekitar 2003, 2004 itu juga Sudah masih menggunakan menikah? sepeda. Belum. Sudah menikah. Sudah menikah. Bisa sudah mulai terjual. Iya. Itu dari mana itu? Apa dari pameran? Apa Iya, itu kebetulan ada teman atau siapa, kadang saudaranya datang ke rumah melihat tuh ternyata kamu suka hobi melukis ya, boleh nggak saya beli lukisan? Akhirnya lukisan itu dibeli. Waktu itu harganya sekitar, waktu itu dua yang terjual, 600.000 dan 850.000 tahun 2003. Tahun 2003. Itu gimana perasaannya? Pernah nggak lihat ya? Saya kan melukis itu kan hanya mengeluarkan inspirasi dan sebagainya. Kok ada yang suka, jadi termotivasi terus dong kitanya kan gitu. Jadi terus berkembang. Kemudian teman saya suka ada pameran di Jakarta kayak handicraft gitu, saya suka ikut, kadang gitu terjual juga. Oh iya. Itu padahal kan keseharian itu tiap kegiatannya kalau kita tahu itu pagi masak, biasanya kalau anak-anak perlu diantarkan ke sekolah dulu. Terus itu gimana ya bagi waktunya dan berapa itu melukis itu? Anak-anak kan sekolah hanya pagi aja sampai siang malam. Waktu dari anak-anak sekolah itu mereka berangkat di sekolah itu, saya melukis. Jadi sampai jam 1 siang anak-anak pulang sekolah. Terus dalam masa pandemi anak-anak kan di rumah ya kan ada batas waktu belajarnya mas. Oh iya. Mereka sampai jam 12 kan biasanya selesai. Oh iya. Kemudian saya biasanya mulai sore untuk melukis dan sampai malam. Itu seringnya saya terjadi sih kalau melukis itu malam. Kalau bapak suami kira-kira bapak nggak komplain, kayaknya seneng-seneng aja. Gak apa-apa Ibu. Tidak masalah. Oke. Bentuk dukungannya apa Bapak Ibu? Tahu-tahu suka pulang dibeliin kanvas, dibeliin cat sama Bapak apa ya? Bapak itu lebih cenderung ke aksesorisnya. Sepertinya, Ma ini frame-nya jelek nih gitu. Ini saya buatin aja, ini ciri khas kamu seperti ini. Ini ada kayu-kayu sisa, kemudian dibentuklah menjadi ini ciri khas kamu nanti. Kemudian Ma, kamu harus punya tempat kerja sendiri nih gitu loh. Jadi kamu nggak, biasanya saya kan lukisnya di bawah tuh Mas. Itu kan suka orang lalu-lalang gitu kan lewat begitu keganggu. Sekarang oke, saya coba saya buatin galeri nih di sini. Ini termasuk baru ya galeri yang ini ya? Ini termasuk baru yang ini, yang lama ada di rumah lama. Untuk bisa kita ngobrol di banyak lagi dan pakai kopi sini dulu biar sering dan mantap. Ini istimewa hari ini karena kita disuguhi dua kopi asli dari Jerman ya. Iya, Dalmaya. Nah, namanya apa? Dalmaya. Dalmaya. Kemudian kopi Bazawa dari Bazawa dari Flores. Keren banget. Dan juga tehnya juga dari Jerman. Tadi sudah kita ambil dan juga saya. Kita ambil juga. Ya, monggo silakan. Dan ternyata walaupun Ibu atau orang Sunda ini ciri khas Sunda semua ada satu. Ada hasil kebun sendiri. Kebetulan ini semua hasil kebun sendiri. Ini lebih familiar banget datang di sini ya. Kita berterima kasih atas sambutan keluarga Ibu juga. Kita diperkenankan bisa ngobrol-ngobrol dan mengupas banyak. Ini dari keseharian Ibu yang apalagi saat ini cukup cukup padat ya. Kalau biasanya kalau anak sekolah itu kan udah lepas tanggung jawab artinya ya lepas. Nah ini untuk objek yang Ibu gambar kira-kira gimana Bu? Apa Ibu gambarnya yang rumit, yang jauh atau gimana, yang gampang ya atau sekitar aja gimana? Biasanya yang cenderung yang ada di sekitar kebun atau sebagainya, atau saya sering melihat foto-foto, biasanya kan ada fotografi yang di Google atau di apa, biasanya sebagai inspirasi. Iya, kemudian foto-foto itu saya print, saya cetak, kemudian itu inspirasi saya. Ibu yang paling suka apa objek yang paling sudah, contoh gini, yang suka itu udah Ibu nggak lihat gambar tapi ketika gambar udah pasti persis gitu. Fokus ini. Gitu ya. Iya. Ini tuh bunga yang di atas kepala itu ya. Iya. Teratai ya. Ini bukan teratai, beda. Kalau teratai itu lebih pendek. Ada tuh pohonnya di bawah. Kalau lotus itu dia batangnya lebih panjang. Lebih kuat. Oh, teratai dekat ke ini ya di bawah ya. Iya betul. Tapi bentuknya sama ya.
ngobrol-ngobrol di keseharian ibu yang memang udah biasa. Saya lihat ibu apa namanya, selain melukis itu apa bu yang ibu sebenarnya? Saya lihat masak. Masak itu memang udah kewajiban ya seorang ibu mungkin. Saya memang hobi sekali masak, kemudian bercocok tanam juga. Saya juga banyak terinspirasi bagaimana tanaman yang saya tanam ini di kebun ini bisa menghasilkan masakan yang lebih sehat untuk keluarga di meja. Mungkin yang organik, tanpa pestisida dan sebagainya. Saya terinspirasi dengan seperti kopi-kopi di luar negeri kan begitu tuh mas. Objek tanaman yang juga ibu sering ambil ya, sini ada kopi, ada itu ada ya. Itu heliconia, tanaman bunga, kemudian lotus ini juga termasuk. Rata-rata ibu ada ikan juga saya biarkan koi gitu ya. Dan ini juga termasuk hobi saya. Nah, ini termasuk hobi yang lebih ini lagi dalam menghasilkan kerajinan. Ini dari kayu, biasanya dari kayu-kayu sisa yang tidak lolos di pabrik, dari pabrik suami, kemudian saya olah. Selain masak, cocok tanam, bikin kriya, yang berseni juga. Yang lain bernyanyi itu suka. Menyanyi sebenarnya suka, cuma kayaknya waktunya udah habis ya. Makanya cuma mendengarkan musik aja. Saya suka dengan piringan hitam mas. Jadi saya punya koleksi banyak juga piringan. Tapi waktunya kesini aja sama anak-anak. Ya. Sama traveling, kita hobi sekali traveling. Dengan traveling itu kita kayak terinspirasi. Iya. Jadi untuk pengambilan objek ya. Betul, pengambilan objek ya, inspirasi untuk masak di rumah iya. Oh, biasanya saya itu kalau mencicipi masakan pun sudah terasa oh ini bumbunya seperti ini, akhirnya terinspirasi. Tapi ngobrol-ngobrol udah kemana? Yang ibu collection ke Jerman atau? Saya sudah ke Eropa hampir sebagian, dari Jerman, Austria, kemudian Belanda. Itu sudah Prancis juga kita sudah ke situ. Terus ada nggak kejadian atau sesuatu yang berkesan? Boleh ibu ketika traveling, ketika melukis di sana atau ngambil sesuatu tapi ya berhubungan dengan dunia seni ya itu apa? Apa ya? Kalau memang seni mereka itu saya lihat bagus gitu loh, kayak saya lihat tuh. Seperti contoh dalam rumah gitu, mereka selalu menyediakan sampai rumahnya itu dibikin jadi indah dan nyaman gitu ya. Itu yang saya perhatikan, sampai jendela-jendela pun kadang ada yang dilukis, ada yang dikasih taman atau apa. Itu yang saya lihat rata-rata rumah mereka tuh seperti itu. Jadi saya kadang juga terinspirasi juga sih mas. Itu berkesannya begitu. Iya, sehingga kesan yang ditampilkan hasil karya orang lain dijadikan inspirasi. Betul. Pembelajaran juga ya. Betul. Salah satu yang ibu pakai karya yang ibu ambil dari inspirasi itu apa di lukisan, apa di kriya, atau di desain rumah? Mungkin lebih ke desain, ke interior, ke pernik-pernik ini juga. Kalau lukisan soalnya saya lebih suka yang alam Indonesia gitu loh. Kalau saya lihat, walaupun sini ada seekor anjing, iya. Walaupun anjingnya ini Eropa, tapi ini ada di rumah ya, ya. Betul. Nah, siapa namanya? Brown sama Swas tuh bahasa Jerman tuh, coklat dan hitam artinya. Tadi kita sempat syuting dia berontak tadi ada di ruangan berbeda karena tahu lagi syuting dia keluar pengen dia ambil kamera. Anjingnya udah ngerti mana. Terus anak-anak gimana bu? Mereka ada 3 orang bu ya? Putra-putra ibu tuh semua jagoan-jagoannya. Pertama udah kuliah. Anak saya pertama sudah kuliah di Senar Padama ambil sastra Inggris. Yang kedua itu di SMA di Brito, dan yang ketiga itu masih kelas 3 SD, dan yang nomor 1 dan 2 itu sudah di Jogja sekolah. Mereka gimana tuh? Ibu sebenarnya mereka kebanyakannya suka atau mereka juga menyukai seni juga. Cuman kalau yang pertama lebih cenderung ke fotografi, dia lebih suka traveling juga, fotografi juga. Kalau yang kedua lebih mengikuti ke saya, fotografi juga suka dan dia juga suka melukis. Cuman alirannya mungkin beda ya. Oh, masih lalu. Iya, masuk ke perspektif. Jadi kadang kalau lagi traveling atau ibu di sini intinya lagi berproses, mereka ada yang suka bareng.
itu gitu. Ada. Bawakan Pak. Biasanya yang nomor 2 itu kadang kolaborasi sama dia, atau yang kecil. Kalau yang kecil biasanya suka di samping saya. Coret-coret. Ada hasil karyanya juga di situ. Nah, dia coba pakai akrilik. Tapi yang kedua udah terarah nggak Bu? Sudah terarah yang kedua, sudah saya lihat. Dia Karena- ke perspektif, lebih ke lukisan-lukisan seperti Mungkin arsitek. sama ini nulis sekolah ke arsitektur ya. Mungkin. Dia lebih perspektif ya. Ini ngobrol-ngobrol Bu dari Ibu semenjak berkarya serius ya, waktu Ibu SMA itu dan pameran untuk ukuran berkarya seni ya itu udah termasuk serius. Nah itu kira-kira sampai hari ini Bu total karya Ibu ada berapa Bu? Mungkin sekitar 50 ada. Mungkin sekitar 50. Nah ada nggak perbedaan ketika Ibu normal sebelum pandemi sama pandemi sekarang, ada nggak jumlah? Contoh sebulan ketika sebelum pandemi Ibu berapa lukisan dan berapa? Biasanya saya itu bisa menyelesaikan lukisan dalam waktu 1 minggu. Tergantung obyeknya juga sih. Kalau obyeknya lebih sulit itu biasanya butuh. Berarti rata-rata 4 ya sebulan. Mungkin. Kalau pandemi lebih banyak atau lebih Berkurang Mas. Karena inspirasinya juga kayaknya berat banget, kemudian tambah sama beban sekolah anak kan gitu loh. Jadi kita harus sekarang pikiran kita terganggu ya? Iya. Artinya tergantung konsentrasi. Kadang jadi labil gimana kapan beresnya Bu ya? Iya. Jadi tadinya kita lebih all out atau lebih bebas berkarya, kadang ada sedikit ya walaupun mungkin tidak terganggu full ya tetap berkarya di situasi ini ya. Tapi intinya kalau Ibu lebih berkurang ya. Lebih berkurang Mas. Salah satunya anak ya Bu ya. Betul. Mereka Lebih ya, butuh bimbingan juga sih. Dengan kondisi mereka biasa di pandemi. sekolah nggak ada teman main-main, sekarang di rumah terus sama kita main-main gitu. Dan kita juga menciptakan suasana bagaimana anak tidak bosan juga di rumah kan, karena mereka 24 jam kita di dalam rumah. Sip, jangan lupa kita kopinya tunggu dingin, tetap di Kopsen, kopinya orang. Jadi gini Bu, kalau untuk Ibu berkesenian ini ya, walaupun mungkin orang melihatnya Ibu dari aktivitas pamerannya itu kurang lebih udah sejak tahun itu dari 1980 ya, 1980. 80 dan 1988. 89. Udah pameran. Berarti ada banyak hal yang Ibu dapatkan ya. Oh dunia seni pameran begini. Itu ada gak kesan atau pesan Ibu baik untuk teman-teman kita, terus juga untuk siswa yang memang dia suka seni juga, suka melukis, yang bisa Ibu sampaikan buat mereka sehingga mereka mungkin bisa termotivasi atau ada. Ini saya lebih cenderung sebagai seorang wanita dan ibu rumah tangga, bahwa ibu rumah tangga itu juga mempunyai kesibukan yang di luar kesibukan selain mengurus keluarga juga bisa menyalurkan hobinya yang ternyata lebih banyak bermanfaat. Contohnya dengan melukis seperti ini, jadi saya sebenarnya menginginkan bahwa kaum perempuan itu, ayolah kita bersama untuk berjuang bersama, walaupun kita tuh ada tugas memang yang paling utama adalah mengurus rumah tangga, kita harus bisa menyalurkan hobi, memberikan sesuatu yang positif di luar sana. Dan saya berkeinginan mempunyai cita-cita mengadakan suatu pameran di mana itu adalah kumpulan dari ibu-ibu rumah tangga. Keren. Nah mungkin itu obrolan kita yang terakhir mengenai studio Ibu. Ya demikian acara Kopsen kali ini bersama Ibu Kartip. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dari tayangan Kopsen ini bisa bermanfaat untuk seluruh praktisi atau mungkin siswa-siswa atau juga yang memang menyimak tayangan ini. Semoga menjadi inspirasi, terutama mungkin khususnya tadi kesan dan pesan dari Ibu ini pengen adanya semacam kegiatan yang khusus, terutama ibu-ibu yang aktif, dan itu sebetulnya nggak ada ya, nanti bisa saya kenalkan dengan salah satu komunitas khusus ibu-ibu
yang memang sudah berkiprah di beberapa negara, malah berpameran, beraktivitas sosial, selain dari hanya sedekah saja, sebetulnya banyak kegiatan yang bermanfaat. Tapi yang jelas dari tayangan ini kami mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan atau kesalahan istilah. Mohon maaf, yang jelas kritik dan saran boleh disampaikan di deskripsi atau komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga ibu semua keluarga makin sukses, makin bahagia dan selalu sehat. Dan kami pun ucapkan terima kasih. Semoga ibu makin semangat berkarya, makin bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Terima kasih ibu, selamat siang. GBSI di GBR.